Kalau sama Ustaz Dzulkarnain, Ana masih mengambil sikap tegas. Ana tidak mau. Karena dia tidak mau merujuk. Tuduhan-tuduhan dia terhadap Ustaz Yazid, terhadap Ustaz Firanda, tak berdasar sama sekali. Bang Ustaz Firanda sudah menegakkan hujah, tapi tetap ngeyel. Kalau sama beliau, saya anak tegas juga. Ustaz-ustaz juga semua sepakat tegas sama orang kayak gini. Ada Ustaz Salafi tapi suka mentahdir TV Roja dan TV Sunnah lainnya. Sebenarnya itu Ustaz Salafi atau bukan? Ini Salafi nggak beres. Jangan diikuti orang Salafi seperti ini. Salafi macam-macam. Ada Salafi tukang ghibah, ya. Ada Salafi yang baik, ada Salafi yang tukang tahdir, ada Salafi kurang kerjaan seperti Salafi ini, ya. Ya, alhamdulillah banyak TV Sunnah berdakwah dia jelek-jelekin, terus dia dakwahnya apa? Bayangkan coba. Itu hidup di satu rumah, orang gak perang gitu. Gak perang itu. Biasa aja. Itu contoh dalam satu rumah. Biasa aja. Biasa aja ya. Karena sama-sama mengerti, yaudah. Dan ini juga nggak ada kayak misalnya Salafi tiba-tiba tegur, itu salah, Jamaah Tabligh jangan begini-begini. Nggak ada tuh. Malah mereka ketawa-ketawa. Benar. Perginya di masjid sama, kita nggak ada istilah, oh ini masjid kunut nih. Ya. Masjid mau bener, masjid itu nggak ada. Nggak ada di sana, Bang. Imam kunut, kita kunut. Imam nggak kunut, kita nggak kunut. Udah. Gimana imam Sesimpel aja? itu. Gimana imam? Karena wajibnya kita ngikutin imam. Nah itu perdebatan itu sebuah, Bang. Aku tuh baru merasa di sini. Di sini nggak pernah ya? di sana. Di sana kadang di sini. nih imam Oke. misalnya di masjid yang dekat rumah itu Al Munawwarah namanya kan. Masjid Al Munawwarah. Imamnya tuh biasanya ada dua, Bapak Abdurrahman Wajo sama satu lagi Usman Ali Idrus. Ini habaib ya. Ini lebih cenderung nggak kunut setahu aku. Karena ini om aku juga, guru ngaji aku juga gitu. Yang satunya lagi itu yang cenderung kunut gitu. Iya. Mereka dua imam dan wakil imam, bayangin. Bergantian. Terus masjid apa dong itu? Kalau di sini dicap masjid apa? Ya, benar-benar. Bergantian. Jadi ketika misalnya ada yang mau kunut, ya kunut aja. Kalau nggak kunut, udah beres. Nggak ada itu di perdebatan, makanya itu agak kaget, agak shock aja dengan kayak, hah? Gini ya? Perdebatan habaib, non habaib. Ya, ini ramai kemarin ya. Di sana, ya tuh. Bapak tiri saya itu Al-Hamid Marga Habaib. Nah, Kakak tiri saya, kakak sambung ya. Itu dua perempuan kan, satu laki-laki. Tiga-tiga Al-Hamid dong. Iya kan? Iya. Tiga-tiga Al-Hamid, bapaknya Al-Hamid. Gitu. Dua perempuan ini nikah sama Habib Syarifah kan mereka? Syarifah. Apakah nikah sama Habib? Enggak. oh. Emang bokap aku marah-marah? Enggak. Oh. Maksud aku kayak ini tuh sebuah hal yang baru ini ada memang yang kayak berpegangan pada gitu, tapi ya udah aja Iya, gitu. iya. Betul. Nggak sampai jadi sesuatu hal yang justru karena efek dari sini udah mulai tuh kemarin-kemarin tuh ada kayak obrolan di samping ya, walaupun orang tua lah duduk gitu, wah yang sana itu Wahabi tuh tadi itu begini. Udah mulai nih kita nggak asik nih. Tapi ini orang tua, dua ini orang tua. Mulai dulu nggak ada obrolan ini nih. Saya ingat aku dari aku ngaji di mana-mana MTQ, aku ikut MTQ juga kan di lingkungan itu, nggak pernah ada obrolan golongan ataupun kelompok. Itu nggak pernah. Nah ini mulai ada nih. Kok istilah Wahabi ini baru ada? Kayaknya nggak semua juga paham deh. Gitu. Itu tuh baru ini, makanya aku aduh ini efek dari barat mulai ke area sana nih. Iya, betul. Itu nggak asik tuh. Artinya mulai kalau asik. Bang Mamat masuk Jakarta, di mana masa kecil Bang Mamat sampai remaja itu merasakan interaksi sosial keagamaan yang senyaman itu, serileks itu, nyampe katakanlah Jakarta gitu. Itu baru mungkin mendengar kok ada ya perdebatan antara kelompok ini dengan kelompok ini. Iya, jujur agak bingung. Ada Makanya pertanyaan juga, ini masjid apa nih? Gitu ya? betul, iya. tapi saya bersyukur satu hal, apa mungkin karena di sana itu tidak masuknya organisasi secara cepat. Itu yang membuat tidak ada ego ini gitu loh. Iya. Semua itu punya masing-masing. Misalnya puasa itu kita udah tahu orang-orang bagian sebelah barat ya, orang sebagai baratnya fak-fak. Itu sering banget itu. Misalnya pemerintah hari Senin, mereka tuh sebelumnya 3 hari udah puasa duluan. Udah mulai puasa. Karena mereka lihat pasang surut air laut. Ya urusan mereka. Ada juga tipikal yang ini mungkin baru dengar. Berakhirnya Ramadan itu dengan keluarnya zakat. Jadi ketika misalnya jam 2 siang
di tanggal 30 atau 29 Ramadan abang keluarkan zakat, maka abang udah boleh berbuka. Oh gitu. Ada yang begitu. Oh, itu iya, Pak, unik, itu unik. ada di depan mata. Unik ya. Tapi emang kita debatin? Enggak. Itu memang udah tumbuh aja ya. Tunggu aja. Iya. Emang debatin gitu. Iya memperingatkan. Kayaknya enggak deh. Tapi obrolan yang kalau anak muda, kayak, ya nggak bisa lah. Kan Ramadan ini zakat itu di urusan lain gitu. Iya, iya. Bagusnya adalah ditaruh di ketika ini, dan kalau fitrah harus di menjelang di Ramadan kan. Ramadan, ya. Sekalian tuh membersihkan zakat fitrah gitu. Nah itu, tapi itu bukan bagian menggugurkan deh gitu. Nah itu Iya. kalau anak mudanya gitu. Iya. Tapi kan kalau kita dan orang tua, ini udah akan jadi perdebatan kusir kan. Iya, Yang mending nggak usah gitu. Sama anak mudanya kayak mulai pelan-pelan berubah juga. Mulai kayak nggak zakat, ya udah kalau mau kayak begitu sistemnya zakat dikeluarin di habis maghrib. Iya. Jadi mereka tetap berpuasa sampai habis maghrib. Betul. Iya kan? Tidak mengundang perdebatan juga. Iya, tidak mengundang perdebatan. Nah itu pun dari mereka sendiri sebenarnya, yang mulai berpikir, mulai diskusi, mulai terbuka. Ya, Biasa. kesadaran itu dari Iya. dari Tapi mereka. coba kalau mereka dari awal datang, apa ini ajaran apa nih? Oh, keras itu. Kena nggak? Betul. Mereka akan berubah, nggak bakal ada kesempatan berubah. Betul. Mereka akan mempertahankan juga, kan namanya defend. Iya. Orang menyerang ya mau nggak mau defend dong. Iya, Gitu. Defend bertahan. itu dengan prinsipnya juga dia defend gitu. Egonya keluar kan. Betul, Tapi betul. kalau diskusi yang santai ngalir, lama-lama kalau dia nyari tahu sendiri atau dia melihat ke orang lain beda sama ini ya gitu. Kenapa ya gini-gini, dia cari tahu sendiri. Ya dia akan berubah sendiri karena dia yang dapat sendiri. Iya, betul. Udah jadi gak ada tuh, makanya kita ke Jakarta pusing. Pusing, ada kelompok itu ada ini, Arab itu ada ini sama ini, di sana perasaan Arab sama aja. Semua Arab sini sih. Oh gitu. Kalau dulu mungkin di Jakarta dan sekitarnya gitu, dulu tuh agak cerita dari orang tua bang ya, itu mungkin agak kenceng di Muslim itu ya 2 organisasi lah gitu kan. Yang hari ini sangat mesra lah, artinya hidup berdampingan, sangat damai lah. Kenapa? Karena ada satu kelompok baru yang dianggap ini pemikirannya jauh lebih ekstrim nih. Maka ini kelompok menjadi common enemy gitu. Bareng-bareng. Musuh bareng-bareng nih gitu. Satu aja sih kayaknya. yang matahari kayaknya enggak. Yang ini Ya matahari. masih agak-agak. Yang matahari kayaknya enggak musuhan kita. Ya artinya ya ini katakanlah NU dan Muhammadiyah gitu. Cerita dari orang tua kita dulu mungkin agak kenceng di beberapa aspek ya. Misalkan soal Perdebatannya. soal maulid tidak maulid, soal kuno tidak kuno. benar. Tapi hari ini di generasi berikutnya sampai generasi hari ini sudah mulai perbedaan itu ya tidak untuk disikapi dengan cara bermusuhan gitu kan. Iya, Dan tapi ternyata kalau ini di daerah Bang Mamat sudah lebih dulu berjalan dengan dewasa gitu ya. iya. Makanya kayak misalnya ya, saya tuh tidak apa-apa tahlil. Saya agak beda lagi nih. Kemarin kayak bokap meninggal tuh. Bokap tiri ya, meninggal di fak-fakan. Terus kemudian, ini gimana tahlil? Kalau saya sih nggak usah. Ngaji aja. Makanan, bawa ke pantai asuhan. Di sananya mau ngapain gitu, kan ada pantai asuhan di Iya, fak-fak tuh. Mending kita bawa makanan deh ke pantai asuhan gitu. Iya. Terus kemudian kalau orang yang datang ke sini, kita ngaji aja. Ngaji Iya, bareng-bareng. Gitu aja sebenarnya. Iya, tapi kan ini bapak tiri saya suka, ini kan orang tahlil juga, maksudnya sering kalau undangan tahlil apa datang gitu. Nah, gimana dong? Saya bilang, ya udah, oke. Saya udah berikan lagi. Oke, silakan. Mau zikir ya, kita ini aku nggak mau bilang tahlil. Aku bilang zikir bareng ya, zikir bareng boleh meramaikan rumah ya, oke. Tapi tanpa kemenyan ya. Masalahnya adalah saya pernah mendengar langsung di saat saya nggak mau kemenyan. Karena ini asap kemenyan yang akan bawa doa kita ke sana. Saya nggak mau ada di dalam area itu. Ini beda lagi nih pemikiran. Iya. Nah itu saya nggak mau. Itu ditanya tuh, ini kemenyan gimana? Nggak Pak, udah langsung aja. Mulai aja kita zikir aja tanpa kemenyan. Iya. Oh, bisa kan? Bisa kan? Iya, bisa. Aduh, tapi bagusnya ada. Tidak usah. Udah, mau jalan-jalan aja. Iya. Maksud aku kayak, ini kan aku udah pernah dengar tuh, dan itu ada orang di situ juga gitu. Dengar langsung loh. Dengar langsung di momen lain. Iya. Dan orangnya ada di situ biasa. Tapi kan nggak banyak tuh pemimpin tahlilan kan Iya. beberapa doang. Beberapa orang. Iya, Betul, yang betul, udah betul. langganan lah gitu kan.
Itu yang pernah bilang bahwa ini tuh nanti yang bawa ini itu yang saya wow kita begini dong. Kalau saya menjalani dan ada yang memimpin zikir inilah saya nggak mau bilang itu ini dan saya bilang saya nggak mau ada 1, 3, 5, 7, 9 ganjil gitu enggak tiap hari aja. Tiap hari aja kita isi gitu. Tiap hari aja kita iya. izin, gitu kan. Jadi aku beda lagi dan bisa diterima aja kok. Bisa diterima. Apakah khuruj itu diajarkan oleh Rasulullah? Pak, khuruj itu baru muncul kapan? Belakangan. Khuruj itu berasal dari mimpinya Al-Kandahlawi, Pak. Pendirinya jamaah tabligh. Dia bermimpi katanya bertemu dengan Rasulullah disuruh khuruj. Yang kemudian jadilah ibadah. Sebelum Al-Kandahlawi ada, nggak ada ibadah khuruj. Itu murni diada-adakan. Nah, mereka cari-cari dalil. Ada dalil yang katanya. Mana? Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Berarti ayat itu menyuruh kita khuruj. Subhanallah. Siapa ulama yang menafsirkan itu? Enggak ada. Silakan buka kitab-kitab tafsir manapun. Tidak ada yang menafsirkan seperti itu, Pak. Karena ibadah khuruj tidak pernah dikenal oleh salafus saleh. Itu baru muncul di belakangan hari, Pak.